Seger euy. Dapur padi atau yang sering dikenal oleh masyarakat Jampang Tengah, sopo supa jerami yang sering tumbuh di tumpukan-tumpukan jerami. Salah satu ikan yang sering didapatkan oleh nelayan adalah ikan pari seperti ini. Nah, sekarang aku mau bikin salah satu olahan makanan yang bahan dasarnya adalah ikan pari. Namanya ikan sapetan. Nah, kali ini kita bikin ikan sapetan, salah satu jenis ikan asap yang kebanyakan bahan bakunya dari ikan pari. Kayak ini nih. Ada beberapa jenis ikan pari yang bisa dan boleh dikonsumsi. Tapi salah satu jenis ikan pari yang paling enak untuk jadi ikan sapetan adalah pari kembang. Ikan pari adalah salah satu jenis ikan bertulang rawan yang bentuknya pipih dan memiliki duri yang panjang dan tajam di bagian ekornya. Karena bentuk ikannya yang pipih, sebagian harus dibelah seperti ini yo, terutama di bagian dekat kepalanya. Oh iya, meskipun ada banyak jenis ikan pari yang tumbuh di Indonesia, tapi hati-hati yo, jangan sampai menangkap jenis ikan pari yang dilindungi, seperti ikan pari dari jenis manta dan mobula. Sip, kalau sudah diiris dan dipotong-potong, sekarang saatnya menyiapkan alat lainnya, yaitu pelepah daun pisang. Pelepah yang sudah dibersihkan dari daunnya, dipotong menjadi ukuran kecil, sekitar 5 cm. Sekarang, saatnya potongan ikan pari dijepit dengan bambu seperti ini. Nah, kenapa disebut dengan ikan sapetan? Karena ikannya nanti dibakar atau diasapkan dengan cara dijepit dengan bambu ini. Orang sini bilangnya dengan disapet. Beneran, Mas? Enak rasanya. Walaupun cara mengawetkan makanan melalui pengasapan sudah tergeser dengan adanya lemari pendingin, tapi olahan ikan asap, termasuk sapetan seperti ini, tetap ada. Karena memberikan cita rasa dan aroma yang khas pada ikan.
J, Pak. Hehehe, sepurane yo Pak. Maaf. Yuk Dek, kumpulin lagi tomat yang bercecer. Terus kita bawa pulang. Soalnya udah ditunggu sama Bu Pin. Katanya mau dimasak jadi makanan yang enak. Hehehe. Nah, semua bahan sudah siap. Ada ikan sapetan, ada berbagai jenis bumbu, dan tomat ranti, serta kelapa. Yuk, saatnya kita masak. Kali ini kita mau masak mangut sapetan. Tapi uniknya kita mau pakai tomat khas Banyuwangi, yaitu ranti. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Pertama, tumis semua bumbu halus yang ditambah dengan serai, salam, dan daun jeruk. Oh iya, ada cabai rawit hijaunya juga. Setelah itu, masukkan juga irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tunggu sebentar yo, sampai harum dan benar-benar matang bumbunya, biar ndak langu. Salah satu yang nggak boleh terlewatkan yaitu adalah santannya. Karena ciri khas dari mangut ini adalah santan yang kental. Nah, kalau santan sudah masuk, jangan berhenti yo untuk diaduk, biar santannya nggak pecah, jadi tetap kental dan lebih gurih. Setelah mendidih, masukkan irisan tomat ranti. Dan terakhir, ikan sapetannya. Sip, wis mateng iki. Mangut sapetan tomat ranti, siap menangkan hati. Hehehe. Ada beberapa suku mayoritas yang mendiami wilayah Banyuwangi. Ada Jawa, masyarakat Osing, dan Madura. Tapi kalau berbicara mengenai penduduk asli Tanah Belambangan, yuk masyarakat Osing. Salah satu kesenian yang berkembang di kalangan masyarakat Osing adalah tari gandrung, tumpeng sarekat, dan barong kemiren seperti ini. Osing ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai perwujudan nenek moyang mereka. Nah, barong osing ini juga digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai pembersih desa dari malapetaka dengan cara mengelilingi desa ini. Dalam kehidupan Banyuwangi, barong kemiren digunakan dalam acara Ider Bumi yang dilakukan dengan cara berjalan mengelilingi desa. Sekilas, tampilan barong kemiren ini menyerupai dengan barong yang ada di Bali. Makanya, tidak heran kalau ada yang mengatakan bahwa barong ini mendapat pengaruh dari Bali. Bedanya, sosok menyeramkan yang dianggap sebagai tokoh protagonis ini memiliki dua sayap. Sayap laki-laki dan yang lainnya adalah sayap perempuan. Hal ini menyimbolkan bahwa jika ingin bepergian atau terbang, harus tetap bersama. Jangan sampai terpisah satu sama lain. Nah, barong osing ini yang membedakan adalah dari warnanya yang sangat terang dan ditemani oleh dua ayam ini yang disebut dengan piti-pitian. Barong kemiren sangat berkaitan erat dengan Buyut Cili, sosok yang dianggap sebagai sesepuh penduduk setempat yang menjadi cikal bakal desa. Makanya, di depan barong ada dua penari dengan kostum ayam, salah satu hewan yang identik dengan Buyut Cili. Masih berhubungan dengan ibu-ibu, masyarakat Osing, terutama yang sudah berusia matang, masih mempertahankan tradisi nyirih. Nyirih atau nginang merupakan kegiatan mengunyah kinang yang terdiri dari sirih, pinang, gambir, tembakau, kapur, dan cengkeh. Tradisi nginang dilakukan sudah sejak zaman dulu. Nginang awalnya dilakukan agar aroma mulut jadi lebih sedap. Selain itu juga bagus untuk perawatan gigi. Orang tua yang rajin nginang
giginya rata-rata bertahan lebih lama. Ini adalah tradisi nginang atau yang biasa disebut dengan menyirih. Pada zaman dahulu karena tidak ada lipstik atau pemerah bibir, biasanya orang-orang zaman dulu menginang untuk memerahkan bibirnya. Niki pun, Bu. Coba. Alah, gitu tangan ini, Pak Ran. Enggak tangan biang monggo ngangkut itu sing ngabang tangan. Baik. Pai banget. Baik. Ternyata untuk orang yang nggak terbiasa seperti saya, rasanya sangat aneh. Maaf ya Mbah, jadi kebuang kinangnya. Tradisi unik lain yang masih terpelihara adalah tradisi mepe kasur atau menjemur kasur. Biasanya, masyarakat Kemiren akan menjemur secara bersamaan kasur mereka di rumah masing-masing sebelum melakukan tradisi tumpeng sewu dan barong ider bumi. Sejak pagi, kasur-kasur yang berwarna sama ini dijemur di bawah matahari langsung. Kemudian setelah lewat tengah hari, harus segera diangkat kembali. Nah, tradisi mepe kasur ini adalah tradisi di mana untuk menolak bala dalam rumah tangga supaya rumah tangganya tetap selalu langgeng sampai akhir. Selain itu, menjemur kasur seperti ini juga dengan tujuan membersihkan diri dari segala macam penyakit. Oh iya, semua kasur di sini warnanya sama semua loh. Dominan warna hitam dengan garis warna merah di sampingnya. Merah artinya berani dan hitam berarti simbol kelanggengan rumah tangga. Paling enak memang kalau jalan-jalan sore di pematang sawah. Lingkungan asri, belum lagi suasana khas dari pedesaan. Tapi kok lama-lama jalan, capek juga ya. Nah, pas nih ada tumpukan jerami. Abdi nyantai dulu deh di sini sambil menikmati suasana persawahan. Si Tete wae kamana nya itu. Seratela. Itu naon teh? Si Tete, di pilarian ka mana wae? Biasa we bantu si ibu di sawah. Oh, itu ibu. Aduh, Bu. Ai ibu mah pelarian naon, Bu? Bilang supa. Sok atuh, biar aawe anu ngabantu ibu. Hayu atuh, urang pelarian ah. Setelah panen padi dan sebelum penanaman kembali, biasanya teh suka banyak sisa jerami yang sudah diambil padinya. Jerami-jerami yang ditaruh di sawah ini ketika musim hujan akan basah, lembab dan lapuk sehingga nanti akan tumbuh jamur. Nah, jamur inilah yang disebut supa jerami. Baru diomongin sudah dapat nih. Tah. Jamur padi atau yang sering dikenal oleh masyarakat Jampang Tengah, sopo supa jerami yang sering tumbuh di tumpukan-tumpukan jerami. Supa jerami atau jamur jerami ini bentuknya memanjang, sekilas mirip dengan jamur merang. Bedanya, supa jerami ini warnanya putih dan bentuknya memanjang. Supa jerami ini merupakan primadona dan banyak dicari oleh masyarakat Jampang Tengah. Jadi tidak heran kalau supa jerami ini menjadi rebutan. Padahal nih, di tumpukan jerami sebanyak ini hanya ada 2 atau 3 supa jerami. Supa jerami ini bisa ditemukan hanya di musim hujan. Kalau di musim kemarau, supa jerami ini tidak akan tumbuh karena jeraminya kering. Jamur jerami ini tumbuh liar, biasanya durasi tumbuhnya hanya sebentar, paling lama hanya sebulan. Jamur jerami ini rentan busuk, bahkan hanya dalam waktu 2 hari, supa jerami ini sudah menghitam dan busuk. Kalau sudah busuk, jangan diambil ya.
karena beracun dan tidak bisa dimakan. Kalau sudah diambil, supa jerami ini harus cepat diolah ya, karena kalau terlalu lama didiamkan, nanti jamurnya tidak segar dan menjadi busuk. Ayo atuh Bu, langsung kita masak. Sesuai janji nih, kali ini kita mau masak makanan khas Jawa Barat, yaitu lemeng supa jerami. Kebetulan supa jerami yang sudah kita cari tadi, sudah Abdi bersihkan. Bu, ya tos bersihan ya. Tinggal. Nya atuh ngangge naon deui ya. Oh nya, nun ya Bu, urang rebus heula nya. Supa jerami yang sudah dibersihkan tadi, kita rebus dulu ya biar cepat matang. Untuk bahan-bahan supa jerami ini ada bawang merah, bawang putih, beras ketan, dan tentunya supa jeraminya. Kita rebus supa jeraminya, tapi kok kayaknya ada bahan yang kurang ya. Lemeng supa jerami, ai teteh. Tinggal atuh supana tos seueur kieu. Mana atuh awina? Nyanya hilap. Atuh kitu mah kudu ngalah heula nya. Antosan heula atuh kedapnya. Ngalah heula awina nya. Aduh, kelah hilap teh. Aduh Gusti, ini mah beneran lupa. Bambunya belum ada. Ya udah tuh, Abdi cari dulu ke kebun ya. Baru jalan sedikit langsung ketemu kan sama kebun bambu tali. Bambu memang banyak jenisnya, tapi bambu yang cocok untuk wadah lemeng itu jenis bambu tali. Bambu ini mempunyai ciri rumpun yang rapat dan tegak, dan batang bambunya berwarna hijau kecoklatan. Untuk masak lemang, kita memerlukan bambu. Dan bambu yang dipilih nggak perlu yang besar-besar. Seperti jenis bambu tali ini. Ukuran diameternya cukup kecil dan cocok untuk kita masak lemang. Bambu tali ini cocok dijadikan wadah lemeng karena teksturnya yang kuat, lentur, dan tidak mudah pecah. Jadi ketika nanti dibakar, bambunya tidak akan rusak. Kalau sudah ditebang, langsung kita bawa ke tempat masak. Bu, teh, tinggal. Nyala ya, awina ya. Berapa potongan ulangnya? Itu sabra hiji. Bambu yang sudah Abdi tebang, tadi kita potong menjadi 3 bagian. Potongnya harus sesuai ruas atau buku bambunya ya. Kalau sudah dipotong 3 seperti ini, lanjut kita mengolah jamur jerami alias supa jeraminya. Di Jampang Tengah untuk mengolah supa jerami atau jamur padi itu harus direbus menggunakan garam terlebih dahulu. Agar tujuannya supaya si jamur ini aman untuk dikonsumsi untuk menghilangkan zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Gitu nyabunya. Kalau supa jeraminya sudah empuk, langsung kita angkat ya. Untuk membuat lemeng supa jerami ini, semua bumbu-bumbunya tidak ada yang diulek. Bahan-bahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan cabai domba diiris tipis-tipis. Hal ini berlaku juga dengan bahan tambahan seperti buncis dan tomat. Oh ya, jangan lupa dengan santan kelapanya. Kelapa tuanya diparut dulu ya. Setelah itu, diambil santannya. Nah, ini yang bikin beda anak negeri. Biasanya lemeng kan dibungkus dengan daun pisang. Kalau lemeng supa jerami ini tidak pakai daun pisang. Jadi beras ketannya langsung dimasukkan ke dalam bambu, dilanjutkan dengan santan. Setelah itu bumbu-bumbu dan terakhir ada supa jeraminya. Tenang, walaupun tidak pakai alas daun pisang tetap aman kok. Soalnya bagian dalam bambunya sudah dibersihkan dari bulu-bulu halusnya terlebih dahulu. Setelah dimasukkan semua, baru kita tutup kembali dan ikat bagian ujungnya menggunakan tali yang terbuat dari serat bambu. Lanjut kita bakar lemeng supa jeraminya. Pembuatan lemang di sini agak berbeda dari daerah lain karena tidak menggunakan alas daun pisang. Tapi harumnya tetap harum karena dimasukkan ke dalam bambunya. Dan khususnya yang paling istimewa adalah menggunakan supa jeraminya. Nah, kalau bambunya sudah makin menghitam seperti ini dan aromanya sudah mulai tercium, tandanya lemeng supa jeraminya ini sudah matang. Wah, tuh lihat, Neng. Beras ketannya sudah matang. Beuh, aromanya itu khas pisan, euy. Jadi makin ngiler. Lemeng supa jeraminya meni juara.
rasanya itu raos pisan. Walaupun tidak dibalut dengan daun pisang, tetap lemeng ini memiliki aroma yang unik dan khas. Beras ketannya pun benar matang dan pulen. Apalagi ditambah dengan supa jaraminya. Perpaduannya mantap pisan. Lemeng ini memang bukan hanya di Jawa Barat saja, ada di daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera ataupun daerah lainnya. Tapi istimewa di sini yaitu dari supa jeraminya yang enak dan juga menyehatkan. Hayu urang seepkeun. Raos pisan. Lemeng merupakan kuliner Nusantara yang berbahan baku beras ketan dan dimasak dengan menggunakan seruas bambu. Kuliner ini tidak hanya ada di daerah Jawa Barat saja, namun di daerah lain seperti Banten maupun Sumatera Barat juga ada. Namun berbeda penamaannya saja. Kalau di daerah Sumatera, kuliner ini lebih dikenal dengan nama lemang. Seger euy. Madu memang manis, tapi tidak semanis untuk mendapatkannya. Perlu perjuangan dan kerja keras. Bahkan ada yang mencari madu sampai masuk hutan belantara. Biasanya yang dicari teh jenis madu hutan. Tapi ada yang sudah membudidayakan lebah untuk diambil madunya. Kebetulan pisan nih, Abdi lagi mau panen madu. Tentunya nggak sendiri atuh, tapi ditemanin sama Neng Gelis yang manis. Untuk ternak atau budidaya lebah trigona ini sama seperti ternak lebah pada umumnya. Untuk media sarangnya biasanya menggunakan rumah kecil yang terbuat dari kayu mahoni. Nah, rumah-rumah inilah yang menjadi media untuk lebah trigona ini membuat sarang dan menghasilkan madu. Aduh, gawat euy. Ternyata Abdi lupa bawa alat pelindung untuk panen madu. Tapi tenang, ibarat peribahasa, masih banyak jalan menuju Roma. Kalau nggak bawa, lebih baik Abdi bikin yang baru saja. Tinggal cari bahan-bahan yang cocok untuk dijadikan alat pelindung ketika panen madu. Untuk bahan pelengkapnya, kita hanya membutuhkan gunting dan staples. Pertama, kita gunting bola plastik ini menjadi 2 bagian. Kalau sudah, tinggal kita tempelkan saringan nasi ini di bagian dalam bola plastik yang sudah dibagi 2 ini. Nempelinnya teh pakai staples saja ya. Kalau sudah menempel di semua sisinya, tinggal kita pakai deh. Udah jadi alat pelindung untuk panen madu. Walaupun memang si lebah trigona ini tidak besar dan tidak menyengat, namun ukurannya kecil, bisa masuk ke dalam hidung ataupun mulut kita. Walaupun sederhana dan memakai bahan yang ada, tapi fungsinya tetap sama, yaitu melindungi kita ketika mau panen madu trigona. Kalau sudah ada alat pelindungnya, ayo atuh, langsung kita panen madu trigonanya. Lebah trigona atau banyak yang menyebutnya lebah kelaceng ini berbeda dengan lebah jenis lainnya. Lebah trigona ini memiliki bentuk yang kecil dan tidak menyengat. Tuh, lihat kecil-kecil kan lebahnya? Kalau gini sih mirip seperti lalat ya. Walaupun kecil, lebah ini bisa menghasilkan madu dan propolis mentah yang bernilai ekonomis tinggi. Sekali panen teh butuh sabaraha bulan, sabaraha waktuna? Biasana Kamu tutup kemana saya mah sebulan ini panen. Untuk budidaya lebah trigona ini lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu lahan yang luas. Jadi, budidaya di sekitar pekarangan rumah atau kebun juga tetap bisa. Untuk memanen madu trigona ini tidak memerlukan alat yang banyak, cukup pisau dan wadah untuk menampung madu dan propolisnya. Jangka waktu panen madu trigona ini tidak terlalu lama anak negeri, yaitu sekitar 1 bulan sekali. Tuh, lihat, banyak madunya. Sebelum masuk proses selanjutnya, Abdi cobain dulu penasaran nih. Katanya rasa madunya beda dari yang lain. Seger Anak negeri, memang madu trigona ini beda dari madu yang lain karena rasanya lebih masam, karena vitamin C-nya itu lebih tinggi sehingga tadi rasanya sedikit masam. Tapi tentunya ini sehat untuk tubuh kita.
Perbedaan rasa di madu ini karena lebah trigona biasanya menyerap saripati dari jenis tumbuhan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan jenis nektar dengan rasa yang berbeda pula. Walaupun asam, madu trigona ini kaya akan kandungan propolis dan memiliki antioksidan yang tinggi. Kalau madunya sudah diperas dan dipisahkan dari sarangnya, tinggal dimasukkan ke dalam botol. Kandungan madu lebah trigona ini lebih unggul dari madu lainnya. Karena kaya akan kandungan yang bermanfaat bagi tubuh inilah, tidak heran kalau madu trigona ini harga jualnya lebih mahal, bisa mencapai 500.000 per kilogramnya. Ye, tas jadi ya. Seger pisan. Nggak, tas jantan nggak, Tapi, salah parkir ya teh. Cina mana? Cina cemgana. Ayo kemana? Tahu buat? Ayo atuh. Kue bandros ini membuatnya mudah banget anak negeri. Pertama, kita tambahkan tepung beras dengan air matang. Lalu aduk hingga mengental, tambahkan juga gula dan garam secukupnya. Kalau kue bandros di Sukabumi hanya menggunakan tepung beras saja, tapi di daerah Jawa Barat lainnya, ada juga yang menambahkan tepung tapioka agar adonannya lebih kental. Membuat pancong di daerah Jawa Barat, khususnya di Sukabumi, bukan hanya pakai kelapa parutnya saja, tapi juga pakai santannya juga. Jadi dua-duanya dipakai sehingga rasanya akan lebih gurih. Dan untuk manisnya tentunya dari senyuman tetehnya. Bukan deh, dari madu trigonanya. Hayu sok teh, orang masukin, tambah gurih. Nya, Tepung terigu yang sudah ditambahkan air ini lalu dicampurkan dengan santan kelapa. Terakhir baru tambahkan parutan kelapanya. Karena ada tambahan parutan kelapa membuat kue bandros Sukabumi ini rasanya lebih gurih. Biasanya kue bandros hanya memiliki rasa original yang berwarna putih. Tapi kita mau bikin yang beda nih, jadi lebih berwarna. Adonan kue bandrosnya kita bagi ke 3 wadah yang berbeda. 2 adonan kue bandrosnya kita tambahkan pewarna makanan. Aduk semua sampai adonannya berubah warna. Tuh lihat, ada adonan kue bandros yang putih, coklat, dan hijau. Kue bandros dibuat dengan cetakan khusus yang terbuat dari aluminium. Sebelum dimasukkan adonan, cetakannya dioleskan minyak goreng agar tidak lengket adonan bandrosnya. Setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, lalu kita tutup agar matangnya merata. Saat dalam keadaan matang, kue bandros berwarna coklat dan putih. Wah, sudah matang nih. Langsung kita angkat ya. Melepas kue bandros dari cetakan biasanya menggunakan alat khusus yaitu cukil. Dengan alat ini jadi memudahkan untuk mengambil kue bandros dari cetakannya. Kalau sudah matang, langsung kita sajikan. Untuk penambahan toppingnya bisa beraneka macam anak negeri. Bisa juga ditambahkan dengan madu trigona. Jadi ngiler kan melihatnya? Kue bandros trigonanya manis pisan. Kalau dimakan dengan parutan kelapa, rasanya jadi makin enak euy. Walaupun sekilas sama kue bandros dari Jawa Barat berbeda ya dengan kue pancong dari Jakarta. Tekstur kue pancong lebih lembut dibandingkan kue bandros. Rasa dari kue pancong ini lezat dan juga gurih karena tadi menggunakan kelapa, parutan dan juga santannya. Tentunya juga lebih istimewa dari madu trigonanya. Dan luar biasanya, sejarah di kue pancong ini sudah ada sejak kolonial Belanda. Udah lama banget kan? Makanya tambah variasi, tambah dari warna dan juga rasanya. Ayo orang habiskan. Sok Kang, nyandak dia tuh Kang. Nih, sok. Kue bandros sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda. Dulu di zaman penjajahan tepung terigu sulit untuk didapatkan. Maka masyarakat Indonesia berusaha mencari alternatif pengganti tepung terigu dengan cara menumbuk beras sampai halus hingga membentuk tepung beras. Tepung beras sendiri merupakan bahan utama untuk membuat kue bandros.